Halo sahabat Amulet, kembali lagi di episode baru podcast Amulet. Meskipun sempat tidak update beberapa pekan lalu, mungkin ada beberapa kendala yang tidak bisa disebutkan. Dan sebelum kita lanjut, teman-teman jangan lupa pantengin terus akun sosial media dari LPM Amulet di Unisi. YouTube ada Amulet News, di Instagram ada Amulet Unisi, dan di TikTok ada Amulet News. Baik, hari ini saya akan berbincang-bincang dengan tiga narasumber sekaligus. Itu ada Bang Sandi dari DPM Universitas Islam Mandiri, dan dari BEM ada Bang Padi. Terima kasih Bang. Dan juga ada Ketua KPR yang baru berdiri sekian lalu Kak Dea Sandika. Kami ucapkan selamat Kak karena telah dipercaya mengemban amanah pada kegiatan pemilihan kaya mahasiswa tahun 2023. Baik. Nah, baik, ada beberapa pertanyaan yang telah kami kumpulkan nih. Sebelum kita masuk ke pembahasan pemirsa, kami sedikit ingin menyinggung terkait pelaksanaan TNO KPRM yang sempat tertunda beberapa kali ya, karena kemarin direncanakan awalnya tanggal 30 November ya. Kemudian diundur sampai tanggal 4 Desember dan alhamdulillah terlaksana kemarin pada tanggal 10 Desember 2022. Baik, boleh dijawab mungkin Bang, pertanyaan itu mungkin Pak jawab dari DPR Universitas yang boleh silakan dijelaskan. Waalaikumsalam. Jadi sebenarnya KPRM sempat tertunda karena ada kendala. Yang pertama, saya masih sibuk di organisasi lain. Saya beberapa hari belum terlaksananya itu saya masih di Jambi itu saya kurang. Jadi diserahkan sama anggota yang jalan tanpa saya gitu. Maka itu saya tempo saja balik dari Jambi, insya Allah saya jalankan. Jadi waktu balik dari Jambi itu seminggu sempat tertunda karena menunggu juga pencairan dari rektorat. Kita nyari jam itu 30 Agustus. Kalau di Jambi itu organisasi luar. Kita sampai aja Bang aja terlalu serius. Terus selanjutnya untuk Kak Dea, karena baru terpilih nih sebagai Ketua KPRM, apa langkah pertama kita setelah diumumkan sebagai Ketua KPRM? Langkah pertamanya sebagai ketua KPRM tentu saya akan bisa dibuat anggota karena kemarin saya tidak langsung yang memilih anggota dari pimpinan. Langkah pertama pun setelah saya memilih anggota itu ada pelatihan. Nah setelah pelatihan baru saya menjalankan program-program untuk dalam jangka waktu dekat sebelum pemilihan. Kira-kira ada jangka waktunya juga kapan misalnya mulai pembukaan anggota baru? Kalau dari saya sendiri dalam waktu dekat insya Allah mungkin sedikit sudah selesai perekrutan Senin besok mau selesai semua. Udah dapat ke anggotanya? Alhamdulillah sudah. Dari semua fakultas berarti ya, dari semua fakultas. Nah, sedikit nih menyinggung nih. Ada menariknya nggak Kak? Misalnya kalau kita jadi apa namanya anggota KPR, karena kan ini bisa dibilang KPU lah ya kalau kita lagi tahan. Bedanya ini di luar itu berisi. Kalau KPU jelas mungkin ada menariknya dari pemerintah yang mengatakan apakah di Indonesia juga seperti itu atau gimana nih? Kalau bahas anggaran ya, saya belum menuju ke rektorat untuk bahas anggaran ya. Tapi setahu yang saya tahu namanya kegiatan itu memiliki anggaran, tapi bukan untuk anggotanya sendiri, tapi khusus untuk kegiatan itu sendiri anggaran yang diberikan. Kalau pemilu kira-kira akan dilaksanakan? Kan ini Januari nanti kita mungkin sudah mulai UAS ya. Nah kira-kira itu mau masuk semester baru atau akhir semester ini kita udah mulai gitu? Karena ini perkira ya ajang besar untuk para mahasiswa untuk demokrasi. Tentu di sini punya planning yang harus memiliki planning yang pas dan juga harus memiliki persiapan matang.
Nah, tentu kalau misalnya dalam jangka waktu setelah akhir semester ini kan tidak mungkin juga ya. Tentu nanti insya Allah di awal semester. Ya, soalnya kan bulan puasa kita masih juga. Kita pindah dari musik, aku pagi nih. Sebentar lagi kan akan jadi komisioner. Siapa kira-kira wartawan yang akan menduduki posisi personalis selanjutnya? Ini kayak dugaan aja, kita nggak tahu kayak apa namanya itu ya. Biar kawan-kawan lain juga bisa mematangkan pilihannya nanti gitu loh. Dugaan aja, atau memang Kalau dari saya pribadi ya, bahwa ini kan kontestasi terbuka untuk umum, seluruh mahasiswa-mahasiswi yang ada di Universitas Islam Indonesia. Jadi setiap mahasiswa yang memenuhi persyaratan dan kriteria yang ditetapkan oleh KPRM tentu sangat boleh. Dan juga kita tidak belum menggunakan sistem partai tanpa harus menunggu persetujuan dari partai untuk mencalonkan diri. Juga tidak mengenal sistem kelompok A, kelompok B maupun kelompok C untuk perwakilan dari kelompoknya. Jadi sangat terbuka untuk semua mahasiswa-mahasiswi. Kalau dugaan semua yang berpotensi lah untuk maju. Kita lihat kawan-kawan yang ada di organisasi mahasiswa organisasi sangat antusias bisa bergerak. Dan sebelumnya saya juga dapat informasi bahwa ada beberapa nama yang memang diusung. Tapi di luar dari itu biasanya ada beberapa nama di luar dari itu yang memiliki potensi besar. Mungkin Ketua DPR mungkin bakalan maju lagi. Kawan-kawan lain baik UKK maupun KM. Jadi kalau spesifik siapa orangnya mungkin terlalu dini untuk menyebutnya. Nanti menimbulkan praduga-praduga yang lain bahwa Risma ini kelompok A, nanti saya juga tidak netral ketika pemilu berlangsung. Barangkali kan abang tadi menyinggung soal tadi siapapun berpotensi terbaik ya. Kita kembali lagi ke KPRM ini mengenai persiapan pemilihan. Apakah persyaratan bagi calon kandidat ini ditentukan berdasarkan pertimbangan kedua atau berdasarkan apa? Mungkin kan ada syarat-syarat tertentu untuk naik dari Presma. Apakah syarat-syarat itu nanti memang ada ketentuan-ketentuannya? Nah itu dipilih berdasarkan apa? Berdasarkan anggota atau memang ketentuan dan kriteria paslon yang akan mencalonkan itu kan tentu berdasarkan aturan yang telah ada di Indonesia sebagainya. Dan pun kami mengikuti aturan dan kami dapatkan kendali dari anggota apakah aturan ini bisa dipakai di kemudian harinya atau tidak. Itu kita verifikasi lagi aturan-aturan yang memang layak untuk menjadi kriteria pemimpin. Karena pemimpin itu awalnya mungkin karena kriteria yang bagus dan berkualitas. baik. Nah, saya rasa ini mustahil ya kalau abang-abang mungkin nggak tahu siapa yang bakal naik ya, tapi nggak apa-apa. Kita jangan buka-bukaan di depan kamera. mungkin next time baru Oke, benar. Nah, terlepas dari itu semua, pastinya kita mengharapkan nanti siapapun yang terpilih itu bisa membawa organisasi ini itu lebih maju dan membawa lebih dikenal lagi lah di luar negeri ya. Baik, untuk sebelum bervisioner nih Pak Presma, apa saja program kerja Presma yang belum terrealisasikan dan apa kendalanya? Ini juga untuk masukan nih sampai nanti kandidat biar kejadian ini tidak terulang lagi. mungkin kalau kita berkaca dari orang awam mungkin rata-rata semua kita tahu. Tapi tidak mungkin kita menjadikan permasalahan itu alasan kenapa kita tidak melaksanakan kegiatan yang telah kita tentukan. Tentu kembali lagi kepada individu, kembali lagi kepada kelompok organisasi yang memang ada satu dua hal yang terkendala terlepas dari kendala utama masalah pendanaan dan segala macamnya. Mungkin itu juga menjadi timbang dari pihak kampus mungkin bahwa kedepannya mahasiswa ketika sudah dipilih tidak hanya dilepas begitu. Nanti bisa jadi dari bidang kemahasiswaan ketika pengurus baru sudah dilantik dipanggil semuanya dan ditanyakan apa kebutuhan mereka, apa program mereka jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Jadi pihak kampus tahu dan menyesuaikan anggaran maupun keadaan yang ada di kampus. Dan terlepas dari itu kawan-kawan semua yang ada di sini
Ormawa sangat-sangat antusias jika sudah menjadi pengurus, tapi tidak semuanya bisa kita paksakan, mengingat kembali dari mulai keadaan keuangan pribadi kita juga mahasiswa begitu kan. Ya menurut saya kalau dari titik benang merahnya, kendala yang besar itu mulai dari pribadi saya. Satu, ketika kita sebagai pemimpin, otomatis kita lah sebagai penanggung jawab dari organisasi tersebut. Mau bagaimana organisasi, pasti kita yang bertanggung jawab. Kedua, masalah keadaan, kita baru juga selesai dari COVID kemarin, sekarang masih pemulihan. Tiga, masalah pendanaan, sangat sentral sekali. Terlepas dari itu, kita harus mulai membuka diri bahwa berorganisasi tidak hanya berada di dalam kampus, tapi di luar kampus. Rata-rata organisasi yang ada di kampus ini berkesinambungan dengan organisasi tingkat nasional. Tentunya kalau di BEM Universitas, kita itu tergabung di BEM Seriau, terus juga tergabung di BEM Nusantara. Jadi harapannya ke depan kawan-kawan mau membuka diri, tidak hanya terpaku, dan juga tingkat keberhasilan organisasi bukan berapa banyak kegiatan yang mereka laksanakan, tapi bagaimana mereka berimpact ke keadaan sekitar. Barangkali itu. Dari Pak DPR sampai Mas dari Indonesia. Kalau itu Silakan disampaikan aspirasinya, ini nanti kita akan. sebenarnya kan kita dari sini dari itu jadi upaya organisasi-organisasi yang ada di kampus ini memang itu mau membuat acara pun susah gitu. Mungkin banyak ini mungkin sepeda, tapi banyak mungkin ada pengeluaran apa sih terus ya mungkin kan ada DPR dari birokrasi apa sebenarnya apa cuma kayak kerja berarti kan BEM sudah ada itu bisa jadi apa sebenarnya DPM itu Dewan Perwakilan Mahasiswa. Kayak kalau di masyarakat di pemerintah itu DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Sama kayak di sini juga itu Dewan Perwakilan Mahasiswa, aspirasi siswa dan mahasiswa. Jadi ya kami siap menampung dalam terakhir yang mungkin pertanyaan juga tidak seperti kita pada sebelumnya ini, tantangan apa yang paling berat selama program juga mungkin dari makan DPR tantangan yang lebih banyak selain dari anggaran dan tantangan yang paling berat itu jadi sebagai organisasi kampus yang apa beban gitu itu banyak ya berapa mahasiswa yang ada di Indonesia itu ya beban karena tidak sembarangan gitu. Soalnya dihitung itu bukan dihitung di dunianya aja, tapi di akhirat dihitung juga. iya. Paling jauh ya. Ini langsung dibuka dari pagi. Tantangan lah, tantangan yang berat selama menjabat komunikasi. Yang pertama, karena ibaratnya kalau di masyarakat di kampus menjadi seorang public figure, tentu secara individu segala tingkah laku kita, pribadi kita, etika kita menjadi sorotan kawan-kawan. Itu pertama, kalau apapun yang kita buat, apapun yang kita bicarakan, tentu pasti punya impact. Meskipun kita hanya diskusi lalu misalkan dibuat di media segala macam, tentu akan menimbulkan perspektif yang lain. Kedua, kalau dari sisi organisasi tentu menjadi suatu tantangan tersendiri ketika kita berorganisasi, apalagi menjadi seorang pemimpin. Tentu dalam suatu organisasi memiliki banyak kepala, lalu kita harus mengakomodir semuanya. Tetapi kenapa setiap dari kita ini mau mencoba tantangan yang baru? Karena kita selalu percaya bahwa
suatu perubahan itu berasal dari hati yang resah. Kenapa begitu? Karena ketika kita berada di zona nyaman, kita sudah tidak mau mengembangkan diri. Tapi kalau kita merasa, oh ini masih agak kurang, kita merasa tertantang. Jadi kita tidak akan pernah tahu sebelum kita mencoba. Jadi tantangan itu tergantung dari mindset kita. Itu menjadi, kalau kita merasa itu sulit, tidak mungkin, pasti akan jadi sulit. Tapi kalau mindset kita merasa itu pasti bisa, insya Allah pasti bisa. Jadi kalau jadi beban, jadi tantangan, kembali lagi sih kepada kembali lagi pada pribadinya. Bagaimana juga komunikasi dengan kawan-kawan itu menjadi hari ini menjadi suatu permasalahan juga. Dan juga kita harus mengerti bagaimana tatanan organisasi yang ada di kampus, bagaimana tingkatan organisasi, hingga membangun rasa saling menghormati ketika pimpinan A dan pimpinan B, tingkatan IMA, juga untuk tingkatan di universitas maupun di universitas. Itu barangkali Kalau tadi mungkin ada kita mengkhawatirkan berjalan ya yang dikhawatirkan ke depan saya pribadi sendiri yang saya bawa adalah menyatukan beberapa pikiran mengenai satu tujuan. tantangan paling besar gitu ya. Yang saya bawa. Tapi kemudian insya Allah seperti yang Pak Esman bilang, kita mencoba tantangan itu melalui insya Allah. Baik. Terakhir nih, apa harapan dari DPR dan juga Besma, KPR, calon-calon yang akan menduduki kursi organisasi yang ada di sini ke depannya ya? Dari Dari saya pihak mungkin yang jujur dan berkualitas berguna untuk mahasiswa yang ada di Indonesia, untuk masyarakat yang ada di Indonesia. kontes catatan dari Pak Besma mungkin. harapannya tentu untuk yang lebih baik dan yang seandainya dari sebelumnya terdapat beberapa kesalahan, maka lupakan, tinggalkan ada yang benar, yang baik akan dilakukan. Kita bertanggung jawab karena menjadi pemimpin tidak semudah bicara di sosial media. Harapan saya untuk para calon pemimpin di Permainan ini, jadilah pemimpin yang bertanggung jawab yang menjalankan tugas sebagaimana mestinya, tidak memikirkan siapa dia, tapi memikirkan untuk kebaikan fungsi yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin hanya itu bincang-bincang kita bersama ketiga narasumber kita pada sore hari ini. Jangan lupa terus pantengin episode baru dari Podcast Semangat. Saya juga ini balik dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.